teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya hari ini terkait dengan berita tentang pelanggaran hak moral lagu saya di beberapa digital streaming platform. Jadi saya mau menerangkan dulu bahwa sebelumnya pada tahun 2016 saya diminta untuk membuat sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu penyanyi di Indonesia, yakni Ryan Bono. Dimana pada tahun 2016 saya menciptakan lagu yang berjudul I Still Love You, yang dirilis di bawah naungan PT Halo Entertainment Indonesia, yang kemudian lagu tersebut dieksploitasi oleh PT Halo Entertainment Indonesia di beberapa digital platform seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music. Bahwa baru-baru ini pada saat saya melakukan pendataan kembali, jadi ada mungkin 1 bulan yang lalu saya melakukan filing ulang gitu ya lagu-lagu saya di digital streaming, karena memang lumayan banyak katalognya, jadi saya ada niat untuk merapikan. Nah, melakukan pendataan kembali seluruh lagu-lagu saya yang telah dieksploitasi dalam industri musik, saya menemukan bahwa ternyata lagu saya yang berjudul I Still Love You yang dinyanyikan oleh Ryan Bono dan dieksploitasi oleh PT Halo Entertainment Indonesia di beberapa digital platform ternyata tidak mencantumkan nama saya sebagai pencipta, namun mencantumkan nama Ryan Bono sebagai pencipta lagu tersebut, di mana saya sebagai pencipta lagu memiliki hak moral sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Cipta, yakni hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan, dan siapapun dilarang untuk menghilangkan nama saya dalam setiap ciptaan saya. Bahwa selain itu, dengan dicantumkannya nama Ryan sebagai pencipta, saya sendiri sebenarnya selama ini kalau bicara masalah manfaat ekonomi dari lagu tersebut, harusnya saya juga turut merasakan royaltinya gitu. Saya turut merasakan manfaat ekonominya, tapi sampai hari ini reporting yang katanya di report ke Naga Suara pada saat saya membuatkan lagu ini kan tahun 2016 ya, saya masih ada di publishing Naga Suara, itu saya tidak pernah merasakan royaltinya secara signifikan. Nah, jadi tindakan yang dilakukan oleh PT Halo Entertainment Indonesia secara nyata telah melakukan pelanggaran atas hak moral, sehingga telah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Jadi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada nama Irwan Simanjuntak di sini. Ini Irwan Simanjuntak juga teman saya gitu. Jadi mungkin ya ini bisa dipertanyakan. Oke, di YouTube Music malah tidak mencantumkan sama sekali nama saya sebagai pencipta. Di mana dalam responnya, setelah saya WA Mas Indra ini, beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh bukan pemilik ya, maksudnya mungkin orang dari Halo Entertainment Indonesia, yaitu Pak Bongbong, lewat WhatsApp, dan ternyata responnya mengatakan bahwa mereka akan ngecek apakah itu ada kesalahan atau tidak, dan mereka telah melakukan khilafan atas tindakan tersebut. Nah, namun demikian, sebagaimana kesalahan dari PT Halo Entertainment Indonesia tidak dilakukan hanya sekali, melainkan terjadi kekeliruan di beberapa digital platform. Jadi bukan cuma satu kesalahannya, jadi ada 3 platform, yaitu tadi YouTube Music, Apple Music, dan Spotify. Sejak 2016 hingga 2025.
Sebelumnya kami telah memberikan kesempatan kepada PT Halo Entertainment Indonesia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kami telah memberikan waktu, bahkan telah memberikan kesempatan agar PT Halo Entertainment Indonesia untuk menentukan jadwal untuk bertemu. Nanti ada surat-suratnya yang akan ditunjukkan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini PT Halo Entertainment Indonesia tidak kunjung menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahwa oleh karena itu melalui somasi terbuka ini kami kembali menegur PT Halo Entertainment Indonesia atas tindakannya yang telah melakukan pelanggaran atas hak cipta. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, nanti ditambahkan oleh Bang Ninola dan Mbak Nadia, bahwa kondisinya pertama kali saya menemukan ini contohnya dari Apple Music ya. Ini tulis di digital platform ini sudah diganti namanya menjadi nama saya. Jadi sudah ada langkah untuk mengganti nama tersebut kembali ke nama saya. Artinya memang secara tidak langsung mengakui bahwa ini ada kesalahan dalam memberikan informasi kepada agregator sesuai dengan alasan yang bersangkutan bahwa mereka telah menitipkan ini kepada agregator, jadi tidak memasukkan langsung. Namun bagi kami, karena saya juga punya perusahaan rekaman, agregator pasti akan menerima input atau informasi dari yang memberikan metadata. Jadi tidak adalah hal yang mungkin tidak masuk akal ya, tidak logik kalau penginputan data bisa beda dengan informasi. Jadi maksud kami dari respon ini adalah somasi terbuka kepada PT Halo Entertainment Indonesia. Mohon direspon, mohon diklarifikasi, karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan bahwa setiap pelanggaran hak moral ada sanksinya, dan ini bukan saya yang ngomong, tapi ya undang-undang hak cipta yang bicara. Nah setelah sebelum ini kita juga pernah ada berurusan ya Bang, dengan satu label, dan selesai mereka menanggapi dengan baik tanpa harus ada seperti ini. Ya, sebenarnya kita masih berharap itu ada etikat baik dari Halo Entertainment ya untuk menyelesaikan masalah ini secara bijak ya, melalui meja perundingan ya, musyawarah, dan tentu dalam pertemuan perundingan secara langsung itu pasti akan ada suatu hasil yang akan lebih baik ya. Hasil baik yang tidak akan merugikan kepentingan hukum klien kami Badai, dan juga pasti tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Halo Entertainment. Karena kalau memang misalnya kemudian posisinya dia merasa dengan memberikan satu kali jawaban, melempar tanggung jawab kepada pihak agregator, dan kemudian berjanji untuk hadir dalam pertemuan biar ada mediasi, tapi kemudian tidak ada kabar apapun hingga hari ini, bahkan surat somasi atau surat kami yang ketiga itu juga tidak direspon. Ini menurut kami kan bukanlah suatu sikap yang bijak ya. Jangan sampai nanti ini akan menambah daftar gugatan dari seorang pencipta yang karya-karyanya itu ya tidak dihargai ya, dan ini akhirnya membuat kita mengatakan bahwa komposernya yang salah, padahal sebenarnya kita sudah membuka ruang untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan perundingan, tapi tidak direspon. Ketika kita melangkah ke upaya hukum atas pelanggaran hak moral sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Junto pasal 112, dan di pasal 112 itu ada sanksinya, ada dendanya, dan itu kita lakukan, nanti kemudian akan terjadi gesekan yang panjang lagi antara pelaku pertunjukan dengan komposer yang dianggap enggak benar selalu komposernya. Tapi bisa saja ini belum disampaikan, belum didiskusikan. Jadi kami berharap juga dengan langkah yang diambil oleh klien kami ini akan menjadi suatu informasi
dan kemudian mungkin juga sampai kepada saudara Ryan Bono, ya Ryan Bono cobalah kasih masukan yang bijak gitu. Ya jangan artinya itu tidak memberikan masukan-masukan yang bijak yang tidak berlandaskan kepada undang-undang. Ya, karena ini bukan lagi masalah performing right. Ini bukan lagi bicara masalah konser. Ini bicara terkait dengan masalah hak moral yang tidak boleh dihapus, tidak boleh diubah, tidak boleh dirusak. Kata siapa? Kata pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Karena itu juga selain hak moral itu berkaitan dengan masalah nama si penciptanya, tapi juga seperti ini juga berimplementasi kepada hak ekonomi. Bagaimana hak ekonominya akan masuk ke badai kalau kemudian ditulisnya aja bukan nama badai? Ya, boleh kan kita berduga, patut diduga, kalau patut diduga kan udah menghormati ajas presumption of innocence. Kita boleh dong patut menduga. Ada orang yang diuntungkan atas hak ekonomi atau royalti ini yang mungkin namanya ditulis yang seharusnya tidak ditulis. Dan biasanya nih semua pelaku pertunjukan atau penyanyi itu pasti dia akan juga melihat, memantau, mengawasi pergerakan lagunya di digital content pasti ya. Mana ada tuh penyanyi yang tidak coba lihat udah bagaimana nih viewernya lagu saya ini, bagaimana respon pasar, pasti nengok-nengok. Pasti nggak mungkin juga nggak ngecek. Jadi harusnya tahu lah, ya patut diduga tahu lah. Ini lagu yang ciptain bukan saya, tapi kok nama saya ditulis kan gitu. Ya, jadi ini yang kita harus luruskan. Jangan-jangan, nah ini patut diduga lagi nih. Jangan-jangan semua orang yang teriak-teriak itu punya masalah semuanya sebenarnya, jangan-jangan. Jadi mereka berlindung dari apa yang mereka lakukan hari ini untuk supaya mereka tidak bisa dikenai sanksi hukum atau tidak bisa diapa-apain karena udah menjadi suatu gerakan moral ini. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya 100 juta untuk 1 kali pelanggaran. Ya. Ini kan kita lihat tadi itu kan ada 3 kali pelanggaran ya di tiga platform ya. Berarti ya tinggal kita kali aja ya 300 kali 3 berarti 900 juta. Itu kata undang-undang. Apakah akan seperti itu Bang? Ya ini makanya kalau misalnya kemudian seperti beberapa kasus yang lain yang kami somasi dan kemudian ada perundingan, ya pasti tentu ada hasil musyawarah yang akhirnya disepakati oleh klien kami dengan orang yang melakukan kesalahan, ya, saya kira seperti itu. Kalau dari penjelasan Bang Bade tadi, sampai sejauh ini bagaimana statement dari si Ryan Bono? Ya kalau dari segi tanggal perilisan lagu ini kan 2016 ya tahunnya. Jadi patut diduga ini mungkin sudah hampir 9 tahun ya. Moral ini terjadi, pelanggaran hak moral ini terjadi. Nah, kenapa saya nggak ngomong lagi sama Ryan? Karena secara materi penginputan ini yang input bukan Ryan. Ya. Jadi saya juga paham lah ya, maksudnya kan di dalam DSP itu kan ada source-nya. Ya, ada source-nya. Nah, source-nya ini adalah Halo Entertainment Indonesia. Jadi saya juga menjaga hubungan saya dengan penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu saya. Secara khusus saya juga menjaga hubungan saya dengan Ryan. Makanya saya nggak serta-merta harus menanyakan itu secara membabi buta gitu. Karena penginputnya sebenarnya bukan Ryan tapi Halo Entertainment. Makanya somasi pertama itu langsung ditujukan kepada Halo Entertainment. Jadi bukan ke penyanyi. Terkecuali yang menginput adalah saudara Ryan sendiri, padahal kan ini bukan. Jadi surat pertama yang kami kirimkan itu yang tidak direspon. Lalu dikirimkan surat kedua ya Bang. Ini yang surat kedua. Nah ini saya bacakan aja. Setelah membaca dan memahami masalah yang dicantumkan di surat somasi, kami pastikan akan melakukan pengecekan atas error, yaitu tidak mencantumkan nama pencipta lagu I Still Love You di platform digital.
Dan jika memang benar ada kesalahan dalam hal tidak mencantumkan nama pencipta, kami akan melakukan permohonan koreksi tersebut kepada pihak terkait agregator secara langsung. Dapat kami pastikan bahwa tidak ada kesengajaan dari pihak kami jika ada kesalahan dalam mencantumkan nama pencipta, dan bahwa hal seperti ini murni terjadi karena human error. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Nah, jadi setelah surat ini dikirimkan ke kuasa hukum saya, secara paralel nama saya langsung diganti tuh di digital platform. Padahal di alinea terakhir, Halo Entertainment mengatakan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dikarenakan direksi kami sedang berada di luar negeri. Kami baru dapat menjadwalkan waktu untuk menghadiri. Berarti ada keinginan untuk bertemu dengan kami setelah tanggal 16 Juli 2025. Mohon agar hal ini dimaklumi. Nah, sampai hari ini sudah tanggal 28 Juli. Sampai hari ini pun tidak ada pertemuannya. Bahkan salah satu kuasa hukum kami yaitu Mbak Nadia juga sudah berhubungan di WhatsApp, dan salah satu kalimat adalah kami disuruh menunggu saja. Ya, disuruh menunggu saja. Tapi menunggu saja ini kan mau sampai kapan? Karena ini kan berarti tidak ada goodwill ya untuk menyelesaikan ini. Meskipun dalam tanda kutip sudah diganti, tetapi sudah pernah terjadi presiden yang pertama, yaitu melanggar hak moral saya.